Assalamualaikum Soleh dan Soleha. Bagaimana kabarnya hari ini nak? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, senyum ceria. Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah semangat. Masya Allah. Walaupun dengan jadwal yang padat, harus belajar dari rumah, masih tetap semangat. Masya Allah. Baik, Ananda Saleh dan Soleha. Untuk pembelajaran matematika kita hari ini, kita akan belajar mengenal koordinat posisi suatu benda. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenal denah. Hari ini kita akan menghubungkan dengan koordinat posisi suatu benda. Jadi, tujuannya mempelajari koordinat ini untuk mempermudah kita menemukan posisi-posisi suatu benda agar tidak kerepotan mencari. Oke, Saleh dan Saleha, seperti biasa, tidak bosan-bosannya Ustazah mengingatkan sebelum memulai pembelajaran agar ilmu yang kita peroleh menjadi berkah dan bernilai pahala. Kita mulai dengan berdoa ya, Saleh dan Saleha. Ustazah pimpin doanya. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat posisi suatu benda dengan teliti. Nah, kenapa harus teliti, Ustazah? Kenapa harus diselesaikan dengan teliti? Karena jika tidak teliti, jika dikerjakan dengan asal-asalan, maka bisa jadi benda yang kita temukan benda yang kita cari itu tidak ketemu. Ya, jadi harus diselesaikan dengan teliti. Harus dicermati dengan baik-baik. Ada langkah-langkahnya dan setiap langkah-langkahnya harus diikuti. Nah, jadi Ustazah ingatkan sekali lagi, setelah pembelajaran kita hari ini, Ustazah berharap anak-anak yang Ustazah sudah mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan koordinat posisi suatu benda. Oke, lanjut ya. Titik koordinat. Koordinat posisi suatu benda ditentukan dengan cara melihat letak benda tersebut. Pertama, tentukan letak bidang pada sumbu mendatar. Sumbu mendatar tak misalkan sebagai sumbu X. Kemudian, tentukan letak bidang pada sumbu tegak. Kita misalkan sumbu tegak itu adalah Y. Nah, setelah kita menemukan bidang pada sumbu datar X dan sumbu datar Y, terakhir buatlah kesimpulan X, Y. Jadi, nilai yang ditemukan pada bidang datar, pada sumbu datar, atau nilai yang ditemukan pada sumbu X itu ditulis di sumbu X di sini. Kemudian nilai yang ditemukan pada sumbu Y ditulis di sini. Jadi untuk kesimpulannya itu adalah X, Y. Contoh untuk lebih jelasnya. Di manakah koordinat pensil warna? Ayo, pertama kita cari yang mana ya gambar pensil warna? Betul, yang ini, checklist. Ini adalah gambar pensil warna. Perhatikan kursor Ustazah ya. Ini pensil warnanya. Kita akan cari di mana koordinat posisi pensil warnanya.
Ingat langkah pertama, tentukan bidang apa yang ditempati pensil warna pada sumbu mendatar atau sumbu X. Ayo, bidang apa yang ditempati oleh pensil warna pada sumbu X? Pada sumbu X ya. Perhatikan sumbu X-nya saja. Ayo, pensil berada di betul, bidang E. Nah, pada sumbu kolom X, pensil warna terletak pada bidang E. Kemudian, perhatikan sumbu Y. Pensil warna berada pada bidang apa ya pada sumbu Y? Betul. Pada sumbu Y, pensil warna terletak pada bidang 4. Sehingga kesimpulannya dapat ditulis, koordinat pensil warna adalah E, 4. X, Y sama dengan E, 4. Di mana X-nya sama dengan E, Y-nya sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, koordinat pensil warna berada di E, 4. Bisa dipahami? Bagaimana untuk contoh kedua? Bagaimana dengan penggaris? Penggaris berada di koordinat apa ya? Ayo, perhatikan. Pertama, tentukan sumbu X-nya. Penggaris berada di bidang betul, berada di bidang A. Kemudian perhatikan sumbu Y-nya. Penggaris berada di bidang apa ya pada sumbu Y? Betul, berada di bidang 4. Sehingga penggaris memiliki titik koordinat A, 4. Oke, bisa dipahami ya, Saleh dan Saleha? Mudah kan? Pasti mudah. Anak-anak ustazah kan cerdas-cerdas. Mudah memahami setiap ilmu yang diberikan. Nah, ayo kita latihan. Open your book, page 99. Oke, yang punya buku bisa buka bukunya halaman 99 ya. Di sana ada latihan 2 nomor. Nah, jadi bidangnya sudah disediakan. Ada gambar bintang, ada gambar bulan, ada gambar segitiga, ada gambar layang-layang, dan ada gambar jajar genjang. Nah, tugas Ananda Soleh dan Soleha menyelesaikan nomor 1 dan nomor 2. Oke? Mudah kan? Seperti yang sudah Ustazah jelaskan ya. Alhamdulillah, sampailah kita di akhir pembelajaran. Jadi, Ustazah ingatkan sekali lagi, pembelajaran kita hari ini yaitu tentang titik koordinat. Nah, untuk menemukan titik koordinat, pertama, tentukan bidang pada sumbu X. Kemudian yang kedua, tentukan bidang pada sumbu Y. Setelah itu, buat kesimpulan X, Y. Nah, untuk agar mudah dipahami, dikerjakan latihan dari Ustazah ya nak. Jadi, tahu apa yang sulit dan apa yang tidak sulit. Nah, untuk kesulitannya, silahkan japri Ustazah via WA. Ustazah tunggu ya. Nah, Saleh dan Soleha, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa ya nak. Nah, agar apa sayang? Kenapa kita harus berdoa sih setiap melakukan dan setelah melakukan sesuatu? Betul, agar Allah ridho sama apa yang kita lakukan. Oke, Ustazah pimpin ya doanya. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Nah, syukron Saleh dan Saleha. Assalamualaikum. Semoga yang dipelajari hari ini dapat dipahami ya nak. Amin.
Semangat dan ingat, selalu berbakti kepada kedua orang tua dan sadar salat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.